Perkenalkan, nama saya Tengku Rizal Falevi dari kelas B reguler 2023. Di video ini saya ingin melakukan tugas critical book review, di mana buku utama ada dua buku yang ingin saya review. Nah, dengan identitas buku utama yaitu Metodologi Penelitian Pendidikan karya Ridwan Abdullah Sani. Nah, penerbitnya yaitu Kencana dari Kota Terbit Jakarta, dan ISBN-nya yaitu 9786233841979. Tahun terbitnya 2022 dengan tebal halaman 340 halaman. Kemudian buku kedua yaitu Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Sistematis dan Komprehensif. Penulisnya itu Dr. Bambang Sigit Widodo, SPD MPD. Penerbitnya itu Eiga Media. Tahun terbit atau edisi cetakan pertama April 2021. Nah, kota terbit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ISBN 9786239434416. Tebal halamannya yaitu 285 halaman. Pada bab 1 itu konsep dasar penelitian, di mana di bab 1 ini menceritakan tentang penelitian sebagai jantung pengembangan pendidikan. Nah, di situ terdapat cara berpikir sistematis, buku ritual administrasi, kemudian diuraikan metode ilmiah sampai masalah, teori, kerangka berpikir, variabel, definisi, kemudian desain, pengumpulan data, analisis, pelaporan, serta penekanan pada objektivitas, empirisme, dan keterujiannya. Nah, di situ pembaca diperkenalkan pada peta pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mix. Kemudian R&D atau Research and Development, dan PTK, sambil diingatkan bahwa desain mengikuti pertanyaan dan konteks sekolah. Nah, komponen, kunci rumusan masalah tajam, dan kerangka konseptual untuk menentukan mutu yang lebih dari sekedar memilih uji statistik. Kemudian ada etika. Nah, etika ini terdiri dari konsen, privasi, relasi antara guru dengan siswa, dan keterbatasan tiap desain ditegaskan sejak awal agar peneliti memilih rancangan yang layak dan jujur dalam penelitiannya nanti. Nah, kemudian bab 2 di dalam buku ini juga membahas mengenai tinjauan literatur dan hipotesis. Nah, tinjauan literatur dan hipotesis di bab 2 ini menempatkan tinjauan literatur sebagai sintesis. Nah, di sini bukan cuma daftar ringkasan, tetapi tujuannya menemukan celah riset, memetakan perdebatan teori, membangun kerangka berpikir yang logis, menuju hipotesis atau bisa disebut dengan kuantitatif, atau pertanyaan penelitian, atau disebut dengan kualitatif. Dibahas jenis atau sumber literaturnya, strategi pencarian atau kata kunci seperti backward atau forward citation, dan kriteria kredibilitas. Nah, tulisan kajian teori menuntut pengelompokan tematik, kontras temuan, serta argumentasi. Nah, kerangka berpikir ideal divisualkan di buku ini agar hipotesis spesifikasinya itu dan terukur. Nah, kemudian ada penekanan sintesis kritis, etika sitasi, dan kejelasan alur dari teori menuju fokus riset. Bab 3 ada teknik pengambilan sampel. Fokusnya itu pada hubungan populasi, sampel, dan generalisasi. Diuraikan teknik probabilitas seperti acak, sederhana, kemudian ada stratifikasi, kemudian ada cluster, dan non probabilitas itu seperti purposive, kuota, kemudian ada convenience, plus implikasi yaitu terhadap bias dan kekuatan inferensi. Nah, di sini ukuran sampel dipertimbangkan dari sisi statistik dan keterjangkauan seperti waktu, biaya, dan akses. Nah, kemudian ada pada konteks pendidikan yang bertingkat seperti siswa, kelas, dan sekolah, dipaparkan konsekuensi cluster sampling terhadap analisis. Nah, prinsip utamanya itu tentang sampling harus selaras tujuan riset dan rancangan analisis, keputusan eksplisit, serta dokumentasi alasan pemilihan. Kemudian ada kesadaran terhadap non-respon, coverage error, dan etika partisipasi yang ditekankan.
Kemudian di bab 4 ini instrumen penelitian. Nah, fokusnya itu bagaimana mengubah konstruk abstrak seperti motivasi, berpikir kritis dan keterampilan literasi menjadi alat ukur yang sahih dan andal. Nah, bab ini menjabarkan jenis instrumen seperti tes, angket, skala Likert, lembar observasi, kemudian ada pedoman wawancara atau dokumen, dan keputusan kunci yang mengadopsi instrumen tervalidasi atau mengembangkan sendiri. Nah, alur pengembangan yang baik itu seperti definisi konstruk, kemudian menjadi kisi-kisi, penulisan butir, telah ahli, uji coba, dan analisis butir, kemudian revisi. Nah, di dalam buku ini juga validitas itu terdapat isi, konstruk, dan kriteria. Kemudian reliabilitas itu terdapat tes, retest, iterator yang dibahas dengan contoh interpretasi angka, bukan sekedar rumus. Nah, pada penelitian kualitatif, instrumen itu melekat pada peneliti. Nah, di bab 5 itu ada pengolahan data penelitian. Bab ini memandu dan menyiapkan data hingga analisis. Nah, di kuantitatif misalnya ada skala ukur. Nah, skala ukur ini terdapat nominal sampai dengan rasio. Kemudian ada pengkodean, pembersihan data, statistik, deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini terdapat tendensi pusat dan dispersi. Nah, kemudian ada uji prasyarat seperti normalitas, homogenitas, dan jalur uji hipotesis atau uji T, ANOVA, korelasi, regresi dasar. Nah, intinya di sini bukan hanya rumus, melainkan kapan menggunakan uji mana, apa asumsi masing-masing uji tersebut, dan bagaimana menafsirkannya. Seperti P sampai P kurang value, interval kepercayaan, effect size bila ada. Nah, idealnya disertain contoh tabel output dan cara menulis hasil sesuai gaya ilmiah. Nah, pada kualitatif, di bab ini dijelaskan analisis tematik atau induktif. Nah, di situ berfungsi sebagai transkripsi, coding terbuka aksial, membangun kategori hingga menautkannya kembali ke kerangka konseptual. Nah, pada bab 6 ini subbabnya itu penelitian eksperimen. Nah, di penelitian eksperimen ini membahas tentang cara menilai apakah suatu perlakuan atau metode baru benar-benar menyebabkan perubahan hasil belajar. Nah, intinya itu ada kelompok perlakuan mendapat metode X dan kelompok kontrol mendapatkan cara biasa. Lalu hasilnya itu dibandingkanlah idealnya setelah pretest dan post-test. Nah, di bab ini juga mengenalkan desain umum seperti pretest, post-test dengan kontrol, kemudian ada post-test only, kemudian time series, dan faktorial. Nah, cara mengendalikan variabel pengganggu seperti randomisasi, menyamarkan materi atau waktu, kemudian ada prosedur perlakuan yang seragam, kemudian ada ancaman validitas atau history maturation, dan perbedaan awal antar kelompok. Nah, di bab 7 ini ada terdapat penelitian ex post facto. Nah, pada bab inilah dipaparkan penelitian tanpa manipulasi perlakuan seperti korelasional, menguji hubungan dan kausal komparatif, seperti membandingkan kelompok yang terbentuk secara alami. Kekuatan pendekatan ini ialah keterlaksanaannya di sekolah, dan kelemahannya itu ialah keterbatasan kausalitas. Karena di bab ini tuh memberi cara mengurangi perancu seperti matching, kontrol covariat, kemudian ada analisis regresi, hingga peringatan terhadap reverse causality. Nah, kejelasan batas kesimpulan sangat penting karena korelasi itu tidak sama dengan sebab akibat untuk kasus di sebuah pendidikan. Nah, di bab 8 ini kemudian judul subbabnya itu yaitu penelitian pengembangan R&D, Research and Development. Nah, pada bab ini membahas tentang riset dengan produk pendidikan seperti media, modul, instrumen, perangkat ajar. Nah, fase umumnya itu seperti analisis kebutuhan, desain pengembangan, kemudian ada uji coba terbatas, revisi, uji lapangan, diseminasi.
Di bab ini juga diperkenalkan model-model seperti Bohr and Gold, kemudian Dick and Carey, kemudian ada ADDI atau ADDA. Nah, dan indikator mutu seperti valid atau isi empiris, kemudian ada praktis, mudah digunakan dan efektif, berdampak pada hasil proses belajar. Nah, di sini instrumen validasi ahli dan kepraktisan penggunaan disarankan beserta evaluasi hasil uji terbatas. Nah, intinya ini di dalam buku ini R&D ini bukan hanya membuat produk tetapi membuktikan kualitas dan kebermanfaatannya secara metodologis. Nah, kemudian di bab 9 ini adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini di bab 9 ini isinya itu tentang berorientasi memahami makna dan proses dalam konteks natural. Nah, diterangkanlah di dalam bab ini karakter seperti karakter holistik dan konstektual. Jenisnya itu terdapat seperti studi kasus, etnografi, fenomenologi, kemudian grounded dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumen, serta analisis tematik yang transparan. Nah, kredibilitas dijaga dengan triangulasi, member check-in, kemudian ada tick description, kemudian ada audit trail. Nah, etika di sini menonjol karena relasi peneliti sampai partisipan di sekolah sensitif. Nah, di bab ini mendorong refleksivitas peneliti dan pelaporan yang menautkan data, tema, kemudian ada teori secara jelas sehingga temuan dapat ditransfer secara wajar ke konteks serupa. Nah, kemudian di bab terakhir itu ada penelitian tindakan atau PTK. Nah, pada bab ini memfokuskan perbaikan praktik melalui siklus perencanaan, kemudian menjadi tindakan, kemudian observasi menjadi refleksi yang berulang. Nah, karakter PTK di bab ini seperti kolaboratif, problem solving, dan konstekstual. Nah, sukses bila tujuan spesifik, instrumen observasi andal, dan komitmen refleksi terjaga. Kemudian ada dibahas jenis, prinsip, manfaat, dan model tahapan. Kemudian ada validitas serta contoh dokumentasi perubahan. Nah, ukurannya itu bukan hanya statistik tetapi bukti proses dan hasil belajar yang membaik. Nah, di sini etika penting itu seperti posisi guru dengan peneliti, kemudian ada partisipasi siswa secara adil. Kemudian di bab ini juga menekankan disiplin dokumentasi agar peneliti tindakan ini atau PTK melampaui anekdot menjadi pengetahuan praktik yang dapat dibagikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi dari setiap bab di buku kedua. Bab satunya dengan judul subbabnya yaitu konsepsi penelitian. Nah, di sini membahas tentang proses sistematis, terkontrol, dan empiris untuk memecahkan masalah serta menguji teori. Diulas karakter penelitian seperti sistematis, logis, empiris, dan replikabel, serta ragam jenis berdasarkan kuantitatif, kualitatif, dan mix, dan fungsi seperti dasar, terapan, dan evaluatif. Nah, di bab ini juga menjelaskan pula tujuan seperti deskriptif, prediktif, kemudian ada improvatif atau perbaikan, kemudian ada eksplanatif, sehingga pembaca itu memahami kapan menggunakan desain tertentu dan bagaimana menarik kesimpulan yang dapat diaudit. Nah, kemudian di bagian ini juga menjadi fondasi istilah masalah itu, kemudian variabel, hipotesis, serta peran data, sekaligus menggarisbawahi etos ilmiah seperti objektif, transparan, dan dapat diuji kembali. Kemudian di bab 2 ini ada perspektif penelitian pendidikan. Nah, di bab ini membahas tentang ruang lingkup pendidikan sebagai kajian perilaku manusia dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana penelitian pendidikan ini menautkan interaksi pendidikan, tujuan normatif, lingkungan belajar, dan pergaulan pendidikan. Diulas landasan psikologis seperti peserta didik sebagai individu unik, kemudian ada kurikulum sebagai manajemen pendidikan, serta relasi teori
seperti praktik dan kebijakan pendidikan. Nah, penekanan pendidikan bersifat konstekstual di mana penelitian harus peka terhadap nilai-nilai norma dan pengelolaan institut agar temuan relevan dan terpakai. Ini menyiapkan pembaca untuk memilih desain yang sesuai dengan setting di sekolah masing-masing yang ingin diteliti, termasuk implikasi etika dan organisasi. Kemudian di bab 3 ini pendekatan dan metode penelitian pendidikan. Nah, di bab ini menjelaskan perbedaan paradigma kuantitatif seperti positivistik, kemudian terstruktur, kemudian instrumen baku, dan kualitatif itu terdiri dari konstruktivistik, naturalistik, dan peneliti sebagai instrumennya, termasuk proses umum tiap pendekatan dari perumusan masalah hingga pelaporan. Pembaca di situ dipandu mengenalin kapan rancangan eksperimental, korelasional, serta studi kasus dan etnografi atau grounded tepat digunakan. Nah, di bagian ini mempertegaskan bagaimana pilihan metode mengikuti sifat pertanyaan riset, konteks sekolah, dan ketersediaan kontrol atau akses data, sembari mengingatkan konsekuensi analitik dari tiap pendekatan dalam penelitian itu sendiri. Nah, di bab 4 itu merumuskan masalah penelitian. Di bab 4 ini membahas hakikat masalah, sumber masalah teori, kemudian ada kebijakan dan praktik di kelas. Tahapan merumuskan masalah ini, kemudian ada bentuk-bentuk masalah, cara menuliskannya dalam proposal, dan kriteria evaluasi masalah yang baik atau jelas, layak diteliti, signifikan, dan metodologis. Nah, intinya itu masalah harus operasional, berbasis celah literatur atau keperluan praktik, serta selaras dengan metode yang akan dipakai di penelitian ini. Nah, rumusan masalah yang tajam ini dapat menghindarkan kita dari kesalahan umum, tujuan kabur, kemudian ada variabel tak terdefinisi atau rancangan tidak kompatibel, sehingga menjadi kompas seluruh penelitian. Nah, di bab 5 mengkaji teori dalam penelitian pendidikan, di mana di bab 5 ini mengurai pengertian teori, peran kepustakaan, sumber referensi, dan cara merangkai literatur menjadi sintesis, bukan daftar ringkasan. Di mana di sini menekankan ketelitian, memilih sumber bereputasi, dan menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan konsep variabel menuju hipotesis atau fokus riset. Pembaca di sini dipandu untuk membangun bagaimana argumen logis dari teori kerancangan, sekaligus menjaga integritas akademik melalui citasi yang tepat dan peta literatur yang memperlihatkan celah riset. Kemudian di bab 6 itu ada hipotesis penelitian. Nah, di hipotesis penelitian ini menjelaskan definisi hipotesis, ciri hipotesis yang baik, seperti terdiri dari spesifik, terukur, dan dapat diuji. Kemudian ada ragam hipotesis seperti deskriptif, komparatif, dan asosiatif, dan cara menyatakannya. Nah, ditekankan konsistensi antara hipotesis variabel terukur dan rancangan analisis. Nah, di bagian ini intinya di bagian ini itu membantu peneliti pemula menghindari hipotesis yang terlalu umum atau tidak operasional, serta menyiapkan jalur analitik seperti ANOVA, korelasi atau regresi yang sesuai dengan skala data dan desain. Kemudian ada bab 7 itu judul subbabnya penelitian kualitatif. Nah, di bab 7 ini mengupas konsep karakteristik seperti konseptual, makna, dan proses. Kemudian ada tujuan atau pertanyaan, desain, kegunaan, sampel purposive, validitas desain seperti kredibilitas, kemudian ada transferabilitas, kemudian ada subjektivitas, refleksivitas peneliti, perluasan temuan, etika, strategi multimetode, hingga langkah pengumpulan analisis data. Nah, di sini penekanan pada audit trail, kemudian triangulation, member check-in, dan
synoptic description agar temuan dapat dipercaya dan ditransfer ke konteks serupa. Nah, intinya di sini disorot peran peneliti sebagai instrumen dan pentingnya transparansi dari data mentah ke tema atau temuan. Kemudian di bab 8 ada penelitian evaluatif. Nah, di penelitian evaluatif ini mendefinisikan penelitian evaluatif, membedakan evaluasi formatif, sumatif, kemudian standar evaluasi, lingkup pendidikan, pendekatan yang lazim, dan langkah-langkah evaluasi program. Nah, tujuannya di sini itu untuk menilai kegunaan, keberhasilan, efisiensi, dan kelayakan program atau kebijakan pendidikan. Nah, intinya di sini adalah penekanan pada kebutuhan data kuantitatif dan kualitatif dan komunikasi hasil untuk pengambil kebijakan sehingga rekomendasi berbasis bukti dan dapat ditindaklanjutin. Kemudian di bab 9 itu penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, di bab ini menempatkan guru sebagai peneliti yang memperbaiki praktik melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, kemudian refleksi. Nah, di sini diulas konsep dan landas teoritis langkah penelitian tindakan kelas ini atau PTK, kemudian penentuan fokus, analisis interpretasi data, kemudian ada teknik analisis, kemudian perencanaan evaluasi, serta daftar kegiatan inti. Nah, daftar kegiatan inti itu seperti identifikasi masalah hingga laporan. Nah, kemudian tekanan pada bukti perubahan yang terdokumentasi dan kolaborasi tim bukan anekdot, di mana etika dan keadilan partisipasi dalam kelas perlu ditekankan. Nah, bab 10 ini research and development. Nah, di bab 10 ini mendefinisikan R&D ini atau research and development sebagai pengembangan atau penyempurnaan produk pendidikan hardware berupa modul atau media, nah maupun software berupa program, model pembelajaran, evaluasi, dan manajemen yang valid, praktis, efektif, menguraikan siklus kebutuhan, kemudian menjadi spesifikasi, kemudian menjadi rancangan produk, kemudian menjadi uji coba terbatas atau luas, kemudian menjadi evaluasi, kemudian menjadi revisi berulang, menjadi produk standar, sampai nantinya akan menjadi uji keampuhan. Nah, sering dengan eksperimen di dalam R&D ini. Nah, intinya di bab ini itu menekankan kesesuaian produk dengan konteks pengguna dan pentingnya evidensi mutu, bukan sekedar produk jadi. Nah, di bab 11 ini judul subbabnya itu penelitian eksperimen. Nah, di penelitian eksperimen ini menjabarkan eksperimen sebagai pendekatan kausal paling penuh dalam kuantitatif. Nah, peneliti memanipulasi variabel bebas di kondisi terkendali dan mengamati dampaknya pada variabel terikat. Nah, disinilah ditekankan pengujian hubungan sebab akibat, kontrol variabel perancu seperti randomisasi itu, dan desain. Kemudian ada validitas internal dengan sampai eksternal, serta berbagai rancangan seperti pretest, posttest, dan posttest only, faktorial, dan time series. Nah, relevansinya itu untuk pendidikan disorot, termasuk kompromi etik dan akses yang kadang menuntut kuasi eksperimen. Nah, di bab 12 ini teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data inilah mengkaji jenis data dan teknik pengumpulan seperti tes, angket, wawancara, observasi, studi dokumen dengan keputusan dipengaruhi konteks. Nah, dipengaruhi seperti konteks, pelaksana, kemudian biaya, waktu, dan kedalaman data yang diinginkan. Nah, di sini menekankan keselarasan antara tujuan riset, karakter variabel, serta kualitas prosedur agar data valid. Intinya itu pilih teknik yang realistis. Di bab ini itu pilih teknik yang realistis namun tetap memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya seringkali perlu kombinasi untuk memperkuat temuan itu. Kemudian
di bab terakhir dalam e-book ini tentang teknik penyusunan instrumen penelitian. Nah, di teknik penyusunan instrumen penelitian ini membedakan metode pengumpulan data dan instrumen sebagai alat ukur untuk menekankan bahwa mutu instrumen ini menentukan validitas internal penelitian karena instrumen sosial dan pendidikan jarang baku. Peneliti kerap harus mengembangkan sendiri melalui kisi-kisi telah ahli, uji coba, analisis butir seperti reliabilitas sampai validitas menjadi prasyarat. Nah, di sini perlu ditekankan pula bahwa alasan praktis mengapa adopsi instrumen tervalidasi lebih efisien bila sesuai konteks. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan buku utamanya dari buku utama tadi seperti metodologi penelitian pendidikan karya Ridwan Abdullah San ini memiliki kelebihannya. Kelebihannya itu cakupannya lebih lengkap dan runtut dari konsep dasar, kemudian tinjauan pustaka, hipotesis, sampling, instrumen, analisis data hingga eksperimen, kemudian ekspos waktu, R&D, kualitatif, dan PTK. Nah, buku ini cocok untuk pemula karena memiliki cakupan pustaka yang lebih luas daripada buku pembanding. Kemudian ada jembatan teori praktik yang kuat, di mana bab R&D dan praktik teknik kelas membantu guru dan mahasiswa menerjemahkan masalah kelas jadi riset atau produk pembelajaran. Kemudian ada bahasa relatif komunikatif. Nah, dan contoh konseptual Indonesia yang memudahkan tugas skripsi. Nah, jadi dalam buku Ridwan Abdullah San ini bahasanya itu sederhana sehingga untuk pembaca itu mudah dipahamin dan mudah untuk membantu kita mengerjakan skripsi. Nah, kemudian ada penekanan kualitas pengukuran, di mana seperti validitas dan reliabilitas ini dan pilihan instrumen dibahas sistematis. Nah, ini membantu menghindarin seperti kuesioner yang asal-asalan. Nah, itu bisa membantu menghindarin itu. Nah, adapun kekurangan dari buku utama yang saya gunakan itu seperti kedalaman tiap desain itu terbatas, di mana buku ini trade-off buku ini komprehensif, di mana statistik lanjutan seperti efek, ukuran, power, analisis itu diringkas. Kemudian ada mixed methods dan standar pelaporan terbuka. Nah, di buku ini di mixed method itu belum dieksplor terlalu dalam, sehingga pada mixed method ini dalam buku itu sangat kurang ya. Kemudian ada contoh perangkat lunak, di mana contoh perangkat lunak itu seperti SPSS itu cenderung minim, sehingga pembaca ini butuh sumber pendukung lainnya untuk menyusun laporan skripsi nantinya. Kemudian ada decision tree, pemilihan metode, masih bisa dipertegas agar pembaca cepat menentukan rancangan. Nah, adapun buku pembanding memiliki kelebihan seperti struktur sistematis, di mana fondasi seperti konsepsi penelitian, konsep kependidikan, kemudian pendekatan kuantitatif atau kualitatif, kemudian perumusan masalah, teori hipotesis, teknik pengumpulan dan penyusunan instrumen, eksperimen, evaluatif PTK, R&D. Nah, di sini enak dijadikan kerangka kuliah karena strukturnya itu sudah tersusun dengan sistematis. Kemudian ada penekanan etos ilmiah dan konteks sekolah, di mana menjaga keterkaitan temuan dengan kebijakan atau praktik di sekolah-sekolah tempat kita meneliti. Kemudian bahasanya relatif langsung karena
bahasanya sama dengan buku utama karena tidak mudah dipahamin dan tidak butuh lama untuk kita memahami bahasa-bahasa yang ada di buku itu. Kemudian ada bagian PTK dan evaluatif, membantu praktisi menilai program dan memperbaiki praktik. Nah, adapun kekurangan dari buku pembanding ini ada 3 kekurangan, 4 ya. Yang pertama, teknik pengukuran dan analisis cenderung pengantar dan pembahasannya itu pembahasan seperti validitas, reliabilitas, kemudian analisis kualitatif itu mendalam, dan statistik modern masih perlu bacaan lanjutan atau pendukung untuk memperoleh sumber dari buku lain gitu. Kemudian kekurangan kedua itu eksperimen dan kontrol perancu dibahas lebih konseptual, contohnya numerik atau efek ukuran bisa lebih ditambah gitu. Kemudian ada contoh aplikasi software dan rubrik instrumen tidak terlalu rinci, butuh materi pendamping, dan kekurangan itu sama dengan buku utama. Kalau ya, buku utama itu kekurangannya kan di mix method. Nah, di buku pendamping, buku pendukung ini kekurangannya itu di mix method juga, dimana di bagian mix method ini sangat singkat dan integrasi datanya itu belum detail. Nah, jadi buku utama dengan buku pembanding itu sama-sama memiliki kekurangan di bagian mix method. Nah, jadi kesimpulannya itu metodologi pendidikan ini menyusun pertanyaan yang tajam, memilih desain yang selaras, mengukur dengan alat yang sahih, andal, sambil menjaga etika dan konteks di sekolah. Nah, peneliti perlu memetakan literatur untuk membangun kerangka berpikir yang jelas, lalu menentukan apakah kuantitatif, kualitatif, campuran, mix method, kemudian ada eksperimen, ex post facto, R&D atau PTK paling layak bagi tujuan dan sumber daya. Keberhasilan riset di sini tidak hanya ditentukan dari analisis, tetapi bisa dari kualitas desain, instrumen, dan pelaksanaan di kelas atau di sekolah. Nah, metodologi yang kuat itu seperti operasional, transparan, dan dapat diaudit sehingga menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat ditransfer dan bermanfaat untuk perbaikan dalam pembelajaran.